semuanya, selamat malam Ibu Farida, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok satu dengan saya Katrina sendiri. Saya Muhammad Sabudin. Saya Muhammad Khalil Ramadan. Oh, dan malam ini kita akan membahas tentang perencanaan pesan bisnis. Pengertian perencanaan pesan bisnis. Apa itu perencanaan pesan bisnis atau disingkat dengan PPB? PPB adalah proses penetapan strategi sebelum penyampaian komunikasi atau untuk memastikan pesan yang dibuat jelas, tepat, dan efektif dalam mencapai tujuan bisnis yang spesifik. Apa saja manfaat utama PPB? Yang pertama adalah menghemat waktu, eh, dengan mengurangi penulisan ulang dan klarifikasi yang tidak perlu. Yang kedua adalah mengurangi biaya, yaitu komunikasi yang tepat sasaran dapat mengurangi kebutuhan seperti tindak lanjut atau perbaikan. Yang ketiga adalah meningkatkan kredibilitas. Jika pesan yang disampaikan itu terstruktur dan rapi, maka dapat membangun citra profesional. Yang keempat adalah memperjelas tujuan untuk memastikan setiap pesan yang diberikan memiliki maksud dan target yang jelas. Yang kelima, itu membuat pesan lebih meyakinkan dengan data dan argumen yang tersusun dengan secara logis dan persuasif. Penentuan tujuan pesan bisnis. Tujuan umumnya itu memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain atau disebut informing. Yang kedua, memberikan persuasi untuk membujuk pihak lain yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam dunia bisnis atau disebut persuading. Yang ketiga itu melakukan kerjasama atau kolaborasi antara seseorang dengan orang lain, baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing, atau bisa disebut dengan kolaborasi. Tujuan yang harus disesuaikan dengan penerima pesan yang pertama adalah siapa audiensnya, dari jabatan, latar belakang, dan pengetahuan. Yang kedua adalah apa yang mereka ingin tahu, tingkat pemahaman terhadap suatu topik yang kita berikan. Yang ketiga itu memberikan bagaimana reaksi mereka terhadap tujuan kita saat presentasi ke klien gitu. Dengan melihat antusias mereka, resisten mereka juga. Yang keempat itu apakah mereka perlu ketahui tentang pesan tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fadel. Penentuan ide pokok. Ide pokok adalah tema sentral, intisari, atau pesan utama yang ingin Anda sampaikan. Ini harus jelas, tunggal, dan terfokus. Cara menentukan ide pokok. 1. Brainstorming. Tulis semua poin yang berhubungan dengan tujuan. Kedua, penyaringan. Pilih poin terpenting yang harus diketahui audiens. Ketiga, pengelompokan. Susun poin-poin pendukung di bawah ide utama. Dan yang keempat, menetapkan pendekatan. Pendekatan terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan langsung, direct, dan juga tidak langsung, indirect. Pendekatan langsung atau direct ialah ide pokok diletakkan di awal, cocok untuk berita baik, rutinitas, atau audiens yang suportif. Yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung atau indirect. Ide pokok diletakkan setelah detail pendukung, cocok untuk berita buruk, penolakan, atau audiens yang resisten. Pesan bisnis dapat berupa surat permintaan informasi publik, surat pengaduan pelanggan, surat penawaran produk baru, surat referensi, dan juga surat konfirmasi pemesanan. Slide selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya. Agak lebih kencang lagi ya, padahal suaranya maaf. Slide selanjutnya. Pemilihan saluran dan media. Pemilihan saluran dan media yaitu tingkat formalitas, laporan tahunan, dokumen cetak formal atau email internal, dan juga disalurkan ke WhatsApp.
kecepatan dan umpan balik. Butuh respons cepat, telepon atau membutuhkan rekaman bukti, dan juga email. Kompleksitas pesan. Pesan rumit dengan data teknis, rapat atau webinar, atau pesan sederhana. Dan juga ada memo atau teks. Biaya, komunikasi massal. Ada media sosial, iklan digital, komunikasi individual, dan juga panggilan pribadi. Pemilihan saluran dan media, lisan. Lisan dapat berupa rapat virtual, Zoom atau Google Meet, podcast, dan juga voice note. Tertulis, yaitu email, laporan digital dengan cloud base, e-book atau white paper. Yang terakhir ada visual atau video singkat seperti Reels atau TikTok, infografis, dan juga presentasi interaktif. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Judit. Selanjutnya itu contoh terbaru dalam perencanaan pesan bisnis karena peluncuran produk baru. Tujuannya membangkitkan minat dan pesan atau persuasif. Ide pokok produk X adalah solusi inovatif yang menghemat waktu 50%. Saluran dan media, video singkat atau TikTok Reels ditambah halaman landing page. Yang kedua, sebuah merek mendapat kritik buruk secara online. Tujuannya meredakan krisis, mengembalikan kepercayaan, dan meminta maaf. Ide pokok, kami mengakui kesalahan, memahami dampak, dan sudah mengambil langkah perbaikan concern. Seperti permintaan maaf diletakkan setelah pengakuan. Saluran dan media, pernyataan video di YouTube dan media sosial ditambah tanggapan cepat tim CS melalui chatbot atau DM. Poin kunci di area digital, perencanaan pesan harus selalu mempertimbangkan kecepatan penyebaran informasi dan saluran media sosial. Kesimpulannya, perencanaan pesan bisnis atau disingkat PPB adalah fondasi bagi komunikasi yang efektif, profesional, dan hemat biaya. Proses ini memastikan bahwa kita tidak hanya berbicara atau menulis, tetapi secara strategis mencapai hasil yang diinginkan. Kunci utamanya terletak pada penetapan tujuan yang jelas, perumusan ide pokok yang terfokus, dan pemilihan saluran media yang paling tepat, baik itu formal melalui laporan atau cepat melalui media sosial dan aplikasi chat. Dengan menerapkan PPB, organisasi dapat meningkatkan kredibilitas, menghemat waktu, dan memastikan bahwa pesan mereka tidak hanya didengar, tetapi juga menghasilkan tindakan nyata suatu target bisnis.